Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita beribadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita juga bersyukur dimanapun kita berada, Tuhan tetap menolong kita. Mari saat ini kita memulai ibadah kita. Mari kita naikkan satu pujian di dalam KPPK 60, Suci, Suci, Suci. Saat teduh. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Fotum kita terdapat di Mazmur 98 ayat 1-3. Saya mengajak jemaat untuk membacakan ayat emas kita pada 2 Raja-Raja 6 ayat 16. 1, 2, 3. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagi aku, Dia Tuhan selamatkan hidupku. Pujianku
bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik Tuhan, pada pagi hari ini kita memulai ibadah kita dari awal sampai akhir. Tuhan, berkati supaya ibadah ini lancar Tuhan. Juga ampuni dosa-dosa kami selama hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gloria Patria. Sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Imam Maksum dengan tema Aku Menyertai Engkau, mari kita naikkan satu pujian di dalam KPPK 421, Kau Takkan Kulupakan. Dicerahkan oleh kasih
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita bersyukur dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita diberi kesempatan lagi untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Ya Tuhan, sekali lagi pagi hari ini kami naikkan syukur kami karena penyertaan, pertolongan, pemeliharaan yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diizinkan kembali untuk mengadakan ibadah memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Engkau dan berkati ibadah kami secara khusus. Firman Tuhan yang akan kami pelajari. Tuhan berbicara, menyapa dan menegur kami, mengingatkan dan membawa kami mengerti kehendak-Mu, terlebih melakukannya. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 28. Kita akan membaca dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat itu mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Aku menyertaimu senantiasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama melihat rangkaian peristiwa dari kelahiran, pelayanan, penderitaan, bahkan sampai kematian penguburan Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana murid-murid melihat apa yang terjadi di sana. Penderitaan, pergumulan yang berujung pada kematian. Tentu ini bukan berita dan peristiwa yang membanggakan dan menyenangkan untuk diingat, apalagi diceritakan. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus merupakan peristiwa yang menghebohkan. Di antara para murid-murid pun merasa sesuatu yang lain telah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perjalanan para murid di dalam mengikut Yesus, mengerjakan apa yang Yesus perintahkan, tidak berhenti kepada 11 rasul yang ada kala itu, tetapi masih berlanjut di dalam kehidupan setiap orang yang percaya dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh sampai hari ini dan nanti. Oleh sebab itu, di dalam mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap murid yang percaya kepadanya, setiap orang yang mengikut Dia, tidak mudah. Namun kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 20 bagian terakhir. Di sana mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
untuk mengerjakan apa yang Tuhan Yesus amanatkan. Setiap kita memerlukan penyertaan yang akan menopang, menguatkan, dan meneguhkan setiap berita, kesaksian yang dibawa, disampaikan oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian melihat mengapa harus ada penyertaan Tuhan. Mengapa Tuhan harus menyertai? Apakah begitu berat dan bahaya kehidupan setiap orang yang menceritakan dan memberitakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri Yesus Kristus? Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengajak kita sekalian pada pagi hari ini melihat beberapa bagian yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, mari kita bersama-sama melihat di dalam ayat yang ke-17. Di dalam ayat yang ke-17 ini kita bersama-sama melihat ada tantangan baik dari dalam maupun dari luar diri setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tantangan yang pertama kita bersama-sama melihat di sana adalah keraguan. Di dalam ayat yang ke-17 di sana dikatakan, ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin murid-murid yang kala itu sudah bersama-sama Yesus 3,5 tahun. Ketika mereka melihat sang guru itu disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan ketika mereka mendengar berita bahwa guru mereka bangkit, Yesus itu bangkit. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam ruangan tertutup dan terkunci. Dalam situasi dan keadaan yang takut, Yesus datang menemui mereka. Dikatakan di sana, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang pertama yang harus dibereskan di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya. Keraguan-raguan. Berapa banyak di antara kita ketika sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, muncul tantangan, muncul hambatan, muncul penderitaan dan sebagainya, lalu membuat kita mulai ragu-ragu. Benar atau tidak benar? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mari kita bersama-sama bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang kepada orang bukan saja yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, tetapi juga Tuhan Yesus datang kepada setiap orang yang mungkin juga hari ini ada di antara saudara yang meragukan siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia datang kepada saya dan saudara. Dia meneguhkan imanku dan imanmu. Dia ingin melihat setiap kita orang yang percaya kepada sungguh-sungguh percaya. Mengenal dia dengan sungguh-sungguh bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga kita dapat menyembah dia, memuliakan dia dengan segenap hati dan dengan penuh keyakinan. Ini yang harus kita miliki. Oleh sebab itu penyertaan Tuhan diperlukan. Karena ada orang-orang yang ragu-ragu di dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, di dalam bagian yang pertama ini, di dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dengan cepat, demikian bunyi firman Tuhan.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang akan dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita sekalian melihat di dalam ayat yang ke-24 dan 25. Yakni setiap orang yang percaya kepada Yesus harus berani memikul salibnya, menyangkal dirinya dan mengikut Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini bukan perkara yang ringan. Ini bukan perkara yang mudah. Terlalu berat. Oleh sebab itu kita memerlukan penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dan kekuatan dari pribadi yang sudah menang dan mengalahkan maut, yang sudah menang atas salib, bangkit dari kematian. Dan di dalam bagian ayat ini kita melihat bagaimana Yesus mengatakan kepada murid-murid, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan perkara yang mudah untuk memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Apalagi di dalam situasi keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Terlalu berat, namun bukan berarti kita tidak dapat memikulnya. Karena ada pribadi yang sudah dan senantiasa menyertai setiap orang yang percaya dan sungguh-sungguh percaya, mengandalkan dia di dalam seluruh kehidupan dia, di dalam situasi dan keadaan apapun. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang perlu kita tuntaskan di dalam kehidupan kita untuk menikmati penyertaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita adalah kita semakin yakin, percaya dengan sungguh-sungguh, tanpa raguan sedikit pun, sehingga kita memiliki keberanian untuk memikul salib, bahkan menyangkal diri untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Allah ingin setiap kita menikmati penyertaan, melihat dan mengalami penyertaan yang Tuhan senantiasa janjikan kepada kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kita perlukan untuk menjadi kekuatan yang menopang dan menolong kita, membawa kita untuk menjadi saksi Kristus, tetap memberitakan kasih Tuhan di dalam situasi dan keadaan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian yang kedua, mengapa kita memerlukan penyertaan dan Tuhan harus menyertai kita? Di dalam ayat yang bagian yang kedua ada karya agung. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus,
Dan dia di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, dia akan naik. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam bagian yang kedua ini, mengapa Allah menyertai kita dan memberi jaminan penyertaannya kepada setiap kita? Karena ada karya agung yang menjadi bagian di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, yang perlu kita ceritakan, perlu kita sampaikan kepada dunia ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa karya agung yang Allah percayakan kepada saya dan saudara untuk diberitakan? Saya ingin mengajak kita melihat secara sepintas beberapa bagian firman Tuhan di dalam Matius ini. Mari kita melihat di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21, di sini dikatakan demikian. "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Di dalam ayat ini jelas dikatakan kepada setiap kita bahwa Yesus yang lahir, melayani, mati, menderita, disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan, membawa karya ilahi untuk menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah menyertai saya dan saudara setiap orang yang percaya kepadanya? Karena ada berita agung, ada karya agung yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara untuk menyelamatkan saya dan saudara dari segala hukuman dosa. Dan ini menjadi berita, menjadi cerita hidup kita dimanapun kita berada pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan yang Allah akan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saya dan saudara memerlukan penyertaan Allah yang akan menguatkan, menopang, dan memampukan kita untuk membawa cerita dan memberitakan tentang karya agung Allah yang sudah dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-50, di sana dikatakan demikian. Matius pasal 27 ayat yang ke-50. Karya agung pengampunan itu diselesaikan dengan cara bagaimana Tuhan Yesus Kristus bukan saja rela mati disalibkan, tetapi di sana dikatakan Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Bagaimana mungkin Yesus yang kita sebut adalah Tuhan dan Allah itu mati? Mari kita melihat di dalam ayat ini. Dia menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengampunan dosa, keselamatan adalah buah pengampunan itu terjadi ketika Yesus mati di kayu salib, menanggung segala dosa dan kutuk yang harusnya kita tanggung. Dia menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib.
Ada karya agung yang Allah kerjakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 4, pasal 19 ayat 30, di sana juga dikatakan demikian. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang tidak mudah di dalam situasi dan keadaan yang kita hadapi saat ini. Kita dapat menceritakan kasih Tuhan, berbicara tentang keselamatan, pengampunan, karena ada situasi dan keadaan. Saudara, ini tidak boleh menghentikan, tidak boleh membungkam cerita agung, karya agung yang Allah sudah kerjakan melalui dan di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Penyertaan Tuhan menjadi kekuatan yang penting untuk saya dan saudara tetap menjadi pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan, yang membawa karya agung Allah di dalam kehidupan kita dimanapun kita hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita tidak beribadah bersama di dalam satu ruangan yang sama. Kita ibadah di tempat yang berbeda. Saya tidak melihat Bapak Ibu Saudara, tetapi saya percaya ada pribadi yang melihat saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak melihat apa yang engkau lakukan ketika engkau sedang beribadah, tetapi ada pribadi yang melihat apa yang engkau lakukan ketika engkau beribadah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita percaya kepada Allah, maka kita harus juga percaya akan penyertaan Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penyertaan Allah tidak dibatasi oleh keadaan dan situasi yang kita hadapi. Dia adalah pribadi yang senantiasa menyertai kita. Ada karya agung yang Allah ingin saya dan saudara untuk beritakan dimanapun kita berada pada saat ini. Apapun yang sedang saudara dan saya kerjakan hari ini, ingat, Allah menyertaiku dan Allah juga menyertaimu. Allah menyertaiku, Allah juga menyertaimu. Tidak ada satu situasi dan kondisi apapun yang dapat membuat Allah untuk memberi alasan tidak bisa menyertai kita. Tidak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, jika kita bersama-sama melihat di dalam bagian yang pertama, ada hal masalah yang kita seringkali hadapi, tantangan. Baik dari dalam diri kita, keraguan-keraguan kita akan penyertaan Allah. Kemudian juga, mengapa Allah menyertai kita? Karena ada karya agung yang harus kita beritakan dan ceritakan kepada orang lain di sekitar kita. Yang ketiga, di dalam ayat yang sudah kita baca, di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada penyertaan dari pribadi yang agung. Ada penyertaan yang kekal, dialami, dimiliki oleh setiap orang yang percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Allah kita
adalah Allah yang menyertai. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23 di sana dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya ingin mengajak kita sekalian di dalam bagian ini melihat. Mari kita melihat di dalam Matius pasal 1. Tuhan berbicara dan mengatakan Allah yang Immanuel. Bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Karena dia akan menyelamatkan dosa umat manusia. Di dalam pasal 1, Matius pasal 1 ayat 23 yang sudah kita baca. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Matius pasal 1 dimulai dengan kelahiran Yesus. Di sana Allah mengatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Kemudian di dalam Matius pasal 28 ayat 20 ditutup dengan kata dan kalimat yang tidak jauh berbeda. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allahku dan Allahmu, Allah yang senantiasa ada untukku dan untukmu. Allah yang senantiasa menyertai setiap kita. Allah yang tidak pernah melupakan kita meskipun kita sering melupakan Dia. Kita mungkin sering mengabaikan Dia di dalam kehidupan kita. Menomorduakan bahkan tidak mengutamakan Allah di dalam hidup kita. Tetapi ketahuilah pagi hari ini, Allah kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang mengutamakan, memikirkan dan siap sedia untuk menolong setiap kita. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23 di sana dikatakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk kembali melihat bagaimana iman kita. Bagaimana iman kita akan Allah kita. Apakah kita mulai ragu-ragu akan Allah kita karena situasi dan kondisi yang kita hadapi? Kita mulai meragukan dan mempertanyakan keadaan Allah kita. Bapak ibu saudara, firman Tuhan pagi hari ini, Allah yang berbicara kepada murid-murid kala itu, Allah juga yang menyapa saya dan saudara pagi hari ini. Sebelum Dia naik ke surga saat itu, aku menyertai kamu senantiasa. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada kekuatan yang cukup menguatkan kita untuk tetap berdiri sebagai murid Kristus. Sebagai murid Kristus yang mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak ada sesuatu yang cukup menolong kita untuk memampukan kita berdiri. Tapi ada pribadi yang senantiasa menyertai kita, dan kita memerlukan Dia setiap saat untuk menyertai kita. Saudara, di dalam situasi dan kondisi apapun,
yang engkau hadapi. Jangan ragu, jangan pernah ragu akan penyertaan Allah. Ketika engkau menghadapi situasi dan keadaan apapun seperti hari ini, percayalah, Allah yang Immanuel, Dia ada bersama kita. Dia ada bersama kita untuk memberi kekuatan mengerjakan pekerjaan besar, menceritakan kasih Tuhan, karya Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita kepada orang lain di sekitar kita. Saudara, jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa tidak ada orang lain yang peduli. Jangan pernah merasa bahwa engkau tidak ada harapan. Jika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, Dia menyertaiku dan menyertaimu. Apapun situasi, keadaan, Dia tidak pernah meninggalkanku dan tidak pernah meninggalkanmu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini, saya ingin sekali lagi kita mengingat bahwa Allah kita, Allah yang senantiasa hadir, ada untuk menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita, menyertai kita, memampukan kita untuk melalui masa-masa yang sulit, yang sukar, jika itu bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu akan berhenti berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami dan membawa kami untuk mengerti akan apa yang harus kami kerjakan dan lakukan. Terlebih untuk mengerti bahwa Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, Engkau menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Hamba-Mu tidak tahu pergumulan dan masalah yang mereka hadapi di dalam masa pandemi ini. Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau menolong dan melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini. Jika mereka bergumul tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang kesehatan mereka, tentang masa depan mereka, tentang studi anak-anak mereka, Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami, biarlah Engkau menolong kami, menguatkan dan meneguhkan setiap jemaat-Mu. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat, Engkau dan berkati mereka. Kami terus berdoa jika jemaat mulai lemah iman, ragu-ragu akan apa yang mereka yakini, Tuhan, Engkau sekali lagi berbicara dan menyapa mereka, menegur dan mengingatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa menyerahkan untuk situasi dan keadaan yang kami hadapi dalam masa pandemi corona ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong. Engkau menolong gereja-Mu, Engkau menolong jemaat-Mu, Engkau menolong bangsa dan negara kami. Engkau menolong ya Tuhan supaya kami sungguh-sungguh semakin peka mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin katakan kepada setiap kami melalui situasi dan keadaan yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong dan memberkati para pemimpin kami. Dari Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, sampai kepada pemerintahan terendah.
Tuhan, Engkau menolong agar kami sungguh-sungguh bergandengan tangan, bersatu hati, bekerja sama untuk Tuhan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para korban. Kami berdoa Engkau menolong mereka, menghibur dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk tim medis. Engkau menolong dan memberkati. Engkau menolong mereka dalam bekerja keras untuk menolong setiap orang yang terjangkit dengan corona. Kami berdoa Engkau menolong mereka. Kami juga berdoa untuk keamanan negeri kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang kami hadapi, ada orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang tidak benar. Engkau menjamah hati mereka. Engkau menggagalkan rencana mereka. Berkati aparat TNI Polri dalam menjaga keamanan di negeri ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Hamba-Mu juga terus berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk Tuhan sinode kami di dalam masa-masa yang sulit, situasi dan keadaan yang kami hadapi. Engkau menolong sehingga sinode kami juga sungguh-sungguh Tuhan pelihara, Tuhan jaga dan Tuhan cukupi setiap keperluannya. Hamba-Mu terus berdoa Engkau menolong dan berkati sinode kami. Memberkati Bapak Pendeta Hardi sebagai ketua sinode, badan pekerja majelis sinode. Engkau menolong dan memberkati mereka. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di negeri ini di dalam menghadapi masa pandemi ini. Engkau menolong dan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka karena situasi yang kami hadapi. Tuhan, Engkau menolong supaya mereka sungguh melihat pengharapan yang datang daripada-Mu. Terima kasih. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk kota Batam, di mana Tuhan menempatkan kami. Memberkati kota kami, memberkati gubernur kami, memberkati wali kota kami, memberkati RT kami, memberkati RW kami. Engkau menolong mereka, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk bersama-sama bekerja, menangani apa yang terjadi saat ini. Terima kasih. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang kami lakukan secara online melalui gereja kami. Tuhan, Engkau menolong dan berkati setiap jemaat supaya mereka sungguh-sungguh menyiapkan hati untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hamba-Mu bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sekarang tiba saatnya kita melakukan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat bisa kumpulkan dengan amplop bersama keluarga atau transfer ke nomor yang sudah tersedia, dan kita akan naikkan satu pujian, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Nama
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami tadi sudah melakukan ibadah kita dari awal sampai akhir Tuhan. Kami sekarang sudah melakukan juga persembahan Tuhan. Berkati supaya persembahan ini dapat bermanfaat untuk melayani-Mu Tuhan. Juga kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Biarlah Allah Bapa senantiasa menyertai-Mu. Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi-Mu. Dan Roh Kudus senantiasa menguatkan dan menghibur-Mu dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saat teduh. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.